terakhir dalam kegiatan Pekan Webinar Siamolek, di mana ada 40 peneliti yang sudah mendapatkan subsidi penelitian Siamolek, dan hari ini ada 4 peneliti yang akan presentasi memaparkan hasil penelitiannya sampai sore nanti, dan di room kedua pun sama. Dapat disampaikan Bapak Ibu, Pekan Webinar Siamolek 2016 ini terselenggara, salah satu dasarnya adalah kami memperingati 20 tahun Siamolek berdiri, yaitu berdiri pada tahun 1997. Ya, di tahun depan kita akan merayakan yang ke-20 tahun. Oke Bapak Ibu, pagi ini kita akan ada pembicara Ibu Mirnawati dari Papua Barat seperti itu, dan alhamdulillah di sini Ibu Mirnawati sudah bergabung, dan di sini terlihat jelas bahwa wajahnya juga jelas. Semoga tadi audionya pas saat uji coba juga jelas, sehingga apa yang dapat disampaikan oleh Ibu Mirnawati dapat menginspirasi Bapak Ibu. Dapat kami sampaikan juga Bapak Ibu juga dapat melakukan presensi kehadiran, yaitu dengan cara mengetikkan nama Bapak Ibu sesuai pada tata cara melakukan presensi. Dan tahun ini Siamolek menerima sekitar 528 proposal, dan yang mendapatkan subsidi setelah kami seleksi itu sekitar 40 judul. Dan mungkin Bapak Ibu di sini partisipan yang berminat untuk mengikuti program Siamolek dapat selalu memantau website kami siamolek.org ataupun juga penelitian.siamolek.org. Dan di sini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh rekan saya Mbak Rindri, dan saya sendiri Dono Kanadi sebagai moderator untuk hari ini di room 1. Oke Bapak Ibu. Di sini Ibu Mirnawati dengan penelitiannya yaitu pemanfaatan internet dalam menerapkan metode PCP sebagai upaya meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 12 IPA SMA Yapis Manokwari tahun pelajaran 2016-2017. Dapat kami sampaikan, Ibu Mirnawati MPD ini lahir di Langkema pada 19 April 1970, dan Ibu Mirnawati bertugas di SMA Yapis, Jalan Sujarwo, Condro Negoro, Manokwari, Papua Barat. Dan Ibu Mirnawati ini adalah pembicara yang mendapatkan subsidi penelitian ini yang paling jauh, Bapak Ibu, ketahui bersama. Oke, tanpa menunggu lama, Ibu Mirnawati sudah siap. Kami persilahkan untuk dapat melakukan pemaparan, untuk dapat menceritakan, berbagi, dan menginspirasi kepada Bapak Ibu yang lain. Waktu sudah tepat, kami persilahkan Ibu Mirnawati. Selamat siang untuk wilayah Indonesia bagian timur, dan selamat pagi untuk Indonesia bagian barat. Salam persahabatan dari Bumi Cendrawasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan Internet dalam Menerapkan Metode PCP sebagai Upaya Meningkatkan Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa kelas 12 IPA SMA Yapis Manokwari tahun pelajaran 2016-2017. Ya, mungkin tadi sudah mohon maaf.
Silakan Bu Malawati. Untuk PowerPoint-nya bisa diklik saja seperti biasa ketika Bapak Ibu memaparkan di kelas. Kayaknya ada, ya. Sebentar, kayaknya ada masalah ini. Ya, mohon maaf. Ya, perkenalkan nama saya Bernawati seperti yang telah disampaikan oleh Pak Duna tadi. Saya mengajar di SMA Yapis Manokwari, Papua Barat. Pada pendahuluan yang melatar belakangi saya mengapa memilih atau meneliti metode ini atau melaksanakan penelitian, yaitu fakta yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia aspek berbicara. Untuk aspek berbicara ini ada pada SK2 KD 2.1 kelas 12 semester 1. Ya, jadi fakta yang terjadi dalam pembelajaran yang pertama adalah aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran berbicara rendah. Kemudian siswa merasa takut dan malu saat tampil berbicara di depan teman-temannya. Kemudian yang ketiga, siswa kurang mampu mengemukakan pendapat secara sistematis. Kemudian yang keempat, hasil pembelajaran berbicara siswa rendah. Kemudian setelah saya melakukan refleksi, penyebab permasalahan yang terjadi adalah yang pertama, guru kurang tepat dalam menerapkan metode pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru hanya memanfaatkan media buku teks dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, siswa tidak biasa berbeda pendapat atau berdebat dalam diskusi. Kemudian yang keempat, siswa kurang mampu mengemukakan argumen karena referensi bahan yang akan dibicarakan terbatas. Ini adalah pemecahan masalah. Untuk mengatasi permasalahan dalam kegiatan pembelajaran berbicara, saya mencoba menerapkan metode point, counterpoint atau PCP. Ini ada pendapat dari Zaini 2008 halaman 41 bahwa penerapan metode PCP dalam pembelajaran sangat baik digunakan untuk melibatkan peserta didik dalam mendiskusikan isu-isu kompleks secara mendalam. Lalu untuk mendukung penerapan metode tersebut, saya mencoba memanfaatkan internet. Mengapa saya memanfaatkan internet? Itu siswa lebih mudah mengakses berbagai materi yang relevan dengan pembelajaran dan melakukan pencarian informasi yang sesuai dengan kebutuhan secara langsung dapat meningkatkan pengetahuan atau wawasan siswa. Perumusan masalah. Yang pertama, apakah pemanfaatan internet dalam menerapkan metode PCP dapat meningkatkan hasil pembelajaran berbicara siswa kelas 12 IPA SMA Yapis Manokwari tahun pelajaran 2016-2017. Kemudian yang kedua, apakah pemanfaatan internet dalam menerapkan metode PCP dapat meningkatkan proses pembelajaran berbicara siswa kelas 12 IPA SMA Yapis Manokwari tahun pelajaran 2016-2017. Lalu tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Yang pertama adalah mendeskripsikan pemanfaatan internet dalam menerapkan metode PCP untuk meningkatkan hasil pembelajaran berbicara siswa kelas 12 IPA SMA Yapis Manokwari tahun pelajaran 2016-2017. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan pemanfaatan internet dalam menerapkan metode PCP untuk meningkatkan proses pembelajaran berbicara
siswa kelas 12 IPA SMA Yafis Manokwari tahun pelajaran 2016-2017. Lalu deskripsi teori. Teori-teori yang mendasari penelitian saya yang pertama adalah ini teori tentang berbicara, ada hakikat berbicara, tujuan berbicara, lalu faktor penunjang, menghambat, dan kemampuan berbicara itu sendiri. Kemudian yang kedua, metode PCP atau point counter point, lalu langkah-langkah metode PCP. Lalu ada media internet, pengertian media, kemudian fungsi media pembelajaran, lalu pengertian internet dan manfaat internet. Lalu yang terakhir adalah proses dan hasil pembelajaran. Ya, penelitian yang relevan dengan penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin Yusuf, kemudian ada Yeni Susanti, yang ketiga adalah Fitriani. Adapun prosedur penelitian, yang pertama adalah perencanaan. Pada tahap perencanaan yang pertama adalah menyusun RPP, kemudian yang kedua menetapkan materi ajar, yang ketiga menyusun skenario pembelajaran dengan metode PCP dengan memanfaatkan media internet, kemudian yang keempat membuat instrumen non-tes dan menyiapkan pedoman scoring. Lalu pada tahap pelaksanaan, ini adalah penerapan metode PCP dalam pembelajaran dengan memanfaatkan internet. Kemudian tahap yang ketiga adalah pengamatan. Pada saat pelaksanaan pembelajaran, dilakukan pengamatan terhadap guru dan siswa. Kemudian yang terakhir, refleksi. Refleksi dimasukkan sebagai upaya untuk mengkaji apa yang telah atau belum tercapai dan apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Ya, jadi hasil dari refleksi akan dilakukan perencanaan siklus 2. Kalau misalnya siklus 2 belum tercapai, akan dilanjutkan pada siklus yang ketiga. Ya, ini adalah langkah-langkah metode point counter point dari Zaini 2008 halaman 41. Sintak pembelajaran metode point counter point. Yang pertama adalah pilihlah isu-isu yang mempunyai banyak perspektif. Kemudian yang kedua, bagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan jumlah perspektif yang telah ditentukan. Yang ketiga, tugaskan masing-masing kelompok untuk menyiapkan argumen-argumen sesuai dengan pandangan kelompok yang diwakili. Lalu yang keempat, dalam hal ini pisahlah tempat duduk masing-masing kelompok. Kemudian yang kelima, kumpulkan kembali semua peserta didik dan perintahkan mereka untuk duduk berdekatan dengan rekan-rekan satu kelompok. Lalu yang keenam, mulailah debat dengan mempersilakan kelompok mana yang akan memulai. Yang ketujuh, setelah salah seorang peserta menyampaikan satu argumen sesuai dengan pandangan yang diwakili oleh kelompoknya, mintalah tanggapan, bantahan, atau koreksi dari kelompok yang lain perihal isu yang sama. Kemudian yang kedelapan, rangkum debat yang baru saja dilaksanakan dengan menggarisbawahi atau mungkin cari titik temu dari argumen-argumen yang muncul. Yaitulah 8 sintak dari langkah-langkah metode point counter point dari Zaini 2008 halaman 21. Ya, ini adalah implementasi metode point counter point dalam pembelajaran dengan memanfaatkan internet. Ya, yang pertama, guru dan siswa menentukan isu-isu yang mempunyai banyak perspektif. Kemudian yang kedua, siswa dikelompokkan sesuai jumlah perspektif yang telah ditentukan. Nah, setelah siswa dikelompokkan sesuai dengan jumlah perspektif yang telah ditentukan, mereka menyiapkan argumen sesuai dengan perspektif mereka. Kemudian yang ketiga, ini adalah tahap debat. Dan terakhir, setelah melakukan debat, membuat rangkuman hasil debat. Ya, ini adalah hasil penelitian data ketuntasan belajar siswa.
Untuk siklus 1, siswa tuntas hanya 16 orang, kemudian siswa tidak tuntas 16 orang juga, kemudian persentase ketuntasan hanya 50%. Kemudian siklus yang kedua, siswa tuntas 23 orang, lalu siswa tidak tuntas 8 orang, dan persentase ketuntasannya hanya 74,19%. Kemudian siklus yang ketiga, siswa tuntas 32, kemudian siswa yang tidak tuntas, jadi tidak ada. Jadi untuk siklus yang ketiga, siswa semuanya sudah tuntas. Kemudian persentase ketuntasan 100%. Ya, ini adalah grafik tentang peningkatan ketuntasan siswa. Jadi siklus 1 50%, siklus 2 74,19%, kemudian siklus 3 100%. Ya, sesuai dengan rumusan masalah yang kedua bahwa peningkatan. Jadi dalam penelitian ini saya juga meneliti tentang proses. Jadi proses itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Jadi ini adalah data grafik peningkatan aktivitas guru dalam rencana pelaksanaan pembelajaran siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Siklus 1, aktivitas guru 75%, kemudian siklus 2 81,25%, kemudian siklus yang ketiga adalah 93,75%. Kemudian yang kedua, ini adalah peningkatan aktivitas guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Siklus 1 72,25%, lalu siklus 2 81,29%, dan siklus yang ketiga 92,25%. Ini adalah peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Siklus 1 aktivitas siswa hanya 69,5%, kemudian siklus yang kedua 76,5%, dan siklus yang ketiga 85,1%. Kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan, yang pertama, pemanfaatan internet dalam menerapkan metode PCP dapat meningkatkan hasil pembelajaran berbicara siswa kelas 12 IPA SMA Yapis Manokwari tahun pelajaran 2016-2017. Ya, jadi hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai siklus 1 65, kemudian siklus 2 73,8, dan siklus yang ketiga 80,1. Kemudian peningkatan hasil pembelajaran ditunjang pula peningkatan proses pembelajaran. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil observasi guru dalam rencana pelaksanaan pembelajaran siklus 1 75%, kategori baik, siklus 2 81,25%, kategori sangat baik, dan siklus 3 93,75%, kategori sangat baik juga. Jadi pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1 72,25%, kategori baik, siklus 2 81,29%, dan siklus 3 92,25%. Lalu aktivitas siswa dalam pembelajaran siklus 1 69,5%, lalu siklus 2 76,5%, dan siklus yang ketiga 85,1%. Jadi kesimpulannya, peningkatan hasil tes dan non-tes disimpulkan bahwa pemanfaatan internet dalam menerapkan metode PCP dapat meningkatkan hasil dan proses pembelajaran berbicara siswa kelas 12 IPA SMA Yapis Manokwari tahun pelajaran 2016-2017. Saran yang dapat disampaikan, yang pertama, setiap guru hendaknya memiliki kemauan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran PCP dapat diterapkan oleh para guru pada mata pelajaran lain untuk merencanakan semua kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, para peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian yang lebih variatif untuk memperoleh hasil yang lebih baik pada kompetensi dasar yang lain sehingga dapat diketahui keunggulan metode PCP dan mendapat solusi atas kelemahannya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan hari ini tentang hasil penelitian saya. Terima kasih. Bu Mirnawati, menarik sekali di sana dengan pemanfaatan internetnya di dalam kelasnya.
Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan, Ibu Mirna. Ya, Iya. ya, mohon dapat disimak. Di sini ada pertanyaan dari Pak Muhyiddin. Nah, ini pertanyaannya, apakah metode yang Ibu presentasikan ini sama dengan model jigsaw? Iya, kalau model jigsaw, ini kan tadi saya sudah paparkan tentang sintak dari pembelajaran poin counter point. Ya, yang ini. Jadi yang pertama, guru dan siswa memilih isu-isu yang mempunyai banyak perspektif. Kemudian bagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Jadi setelah menentukan isu, siswa dikelompokkan ke dalam perspektif berdasarkan isu yang telah ditentukan. Kemudian mereka berkumpul lalu mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan perspektif yang telah ditentukan berdasarkan dari kelompok mereka. Jadi dalam mencari argumen-argumen itu, disinilah letak manfaat media internet. Jadi mereka memanfaatkan internet. Jadi memanfaatkan internet ini untuk mencari bahan gitu, Bu ya. Nah, iya, betul. Ini mungkin pertanyaannya bisa lebih mengerucut. Ini ada pertanyaan dari Ibu Surati, ini dari SMP 1 Limpung, Kabupaten Batang. Kapan siswa Ibu memanfaatkan internet sebagai sumber belajar? Saat proses pembelajaran atau di luar proses pembelajaran ini? Iya, jadi bentar. Nah ini Bu, ini kan yang pertama sesuai dengan sintak pembelajaran metode point counter point. Setelah menentukan isu yang akan dijadikan bahan debat, siswa berkumpul, kemudian dalam kelompok mereka mencari argumen-argumen. Jadi pemanfaatan internet itu adalah pada saat pembelajaran. Jadi setelah mereka dikelompokkan dalam perspektif, kemudian mereka berkumpul sesuai perspektif yang telah ditentukan. Nah, di sini kesempatan mereka untuk memanfaatkan internet sebagai media untuk mencari informasi-informasi terkait dengan perspektif yang telah ditentukan untuk menambah wawasan mereka. Demikian, Pak. Oke. Jadi untuk mencari bahan ya Bu ya, yang terjadi pada saat proses pembelajaran gitu Bu ya, menggunakannya, dan Ibu sudah menentukan tema yang akan dijadikan bahan diskusi gitu Bu ya. Iya. Oke, di sini ada pertanyaan lagi dari Ibu Sulastri. Bagaimana cara Ibu menilai peningkatan kualitas proses dari PTK Ibu? Seperti itu. Ya, jadi untuk mengetahui cara peningkatan kualitas proses, sebentar Bu. Ya, untuk mengetahui peningkatan proses ini kan teknik yang saya gunakan untuk teknik non-tes ini ada lembar observasi. Jadi dalam pelaksanaan di situ ada observasi untuk guru dan siswa. Jadi dalam pengamatan ada guru atau observer yang membantu untuk mengamati. Jadi kualitasnya ditentukan dari hasil observasi teman yang telah dilakukan oleh observer saya. Demikian Pak Dona. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi nih, Ibu. Pertanyaannya ini dari Ibu Iin. Apa dasar Ibu Mirnawati dalam menentukan 3 siklus? Kemudian jika siklus ketiga terjadi penurunan, apakah metode pembelajaran tersebut tidak dapat meningkatkan hasil belajar tersebut? Karena hal tersebut bisa terjadi pada pelajaran matematika, di mana materi terakhir lebih sulit dibanding materi awal. Pertanyaan, jadi apa dasar Ibu dalam menentukan 3 siklus? Kemudian jika siklus ketiga terjadi penurunan, apakah metode pembelajaran tersebut tidak dapat meningkatkan hasil belajar tersebut?
Ya, dasar mengapa saya menentukan bahwa 3 siklus, karena dari perolehan nilai siswa, kita melihat perolehan nilai siswa saja. Jadi misalnya siklus 1 ini yang tuntas hanya 16 orang. Kemudian siklus 2 persentase ketuntasannya hanya 74,90%, yaitu hanya 23 orang. Kemudian siklus ketiga 32 orang. Jadi untuk dasar mengapa saya melaksanakan 3 siklus ya berasal dari hasil yang diperoleh siswa. Tergantung dari ketuntasan yang telah ditentukan. Jadi untuk menentukan keberhasilan, saya menentukan bahwa 85% dikatakan tuntas apabila 85% siswa itu sudah mendapat nilai 70. Jadi pada siklus kedua baru 74,19 belum tercapai, makanya saya lanjutkan ke siklus yang ketiga dan alhamdulillah siklus ketiga sudah tercapai semua. Demikian Pak Dona. Halo? Halo? Peserta yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Bapak Ahmad Iskandar. Waktu sudah tepat kami persilakan Pak Ahmad, silakan sebutkan dari institusi mana Bapak Ahmad Iskandar. Monggo. Assalamualaikum Bu Mirna. Waalaikumsalam Pak. Ya, ini Bu Mirna yang akan saya tanyakan. Iya. Sejauh mana penerapan metode PCP ini bisa meningkatkan hasil belajar siswa? Apakah ada kelas pembanding Ibu? Untuk membandingkan hasil belajar dengan metode PCP ini dengan kelas kontrol yang tadi. Iya. Kalau memang ada, itu di bagian mana yang dinilai? Di bagian apa yang meningkat? Terima kasih Bu Mirna. Saya langsung jawab Pak Dona. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Jadi untuk pembanding atau kelas kontrol saya tidak melakukan atau melaksanakan penelitian dengan mengadakan kelas kontrol, jadi hanya satu kelas saja Bapak. Yang untuk meningkatnya di bagian mana Bu? Kemampuan berbicara Pak, dengan rumusan masalah kan yang saya sudah kemukakan tadi. Apakah penerapan metode PCP ini dapat meningkatkan hasil pembelajaran? Kemudian yang kedua adalah apakah dapat meningkatkan proses pembelajaran. Jadi lebih fokus ke kemampuan berbicara kalau misalnya ya. Itu melalui tes apa non tes Bu? Hasilnya itu Bu, hasilnya. Iya, hasilnya kan kita menilai iya. Evaluasinya secara lisan Pak, karena menilai kemampuan berbicara. Jadi pada saat mereka berdebat, saya langsung melakukan penilaian. Kira-kira bisa tercover semua Bu ya, karena yang saya alami Bu ketika menggunakan metode debat ini, yang saya alami itu manajemen waktu. Ada beberapa kelompok yang cenderung mengalah karena semakin banyak kelompok lain yang berdebat gitu loh Ibu. Manajemen waktunya bagaimana Ibu? Iya Pak, jadi manajemen waktunya sebelum pelaksanaan debat, memang biasanya kan ada siswa yang tertentu yang menjadi leader Pak, ingin sekali menonjol ya. Jadi sebelum pelaksanaan debat, saya menyampaikan bahwa kekompakan kelompok tetap dijaga, keberhasilan kelompok tetap dijaga, tetapi dalam penilaian tetap individu. Jadi tidak ada yang saling menyampaikan pendapat secara dominan Pak. Memang mengapa perolehan siswa di situ hanya 50% yang tuntas. Jadi ada beberapa kendala memang. Yang pertama itu mungkin siswa belum terbiasa melakukan debat dengan metode PCP, kemudian siswa masih malu atau ragu untuk mengemukakan pendapat di depan umum. Kemudian yang saya amati,
adalah misalnya perspektif. Misalnya pada pertemuan pertama, siklus pertama, topik debatnya adalah tentang pemukulan guru. Kemudian di situ ada perspektif misalnya guru, kemudian orang tua. Jadi kadang orang tua memberikan pendapat tidak sesuai dengan perspektif dia. Jadi kadang dia menyampaikan perspektif yang berhubungan dengan orang tua atau sebaliknya, begitu Pak. Kemudian pemanfaatan internetnya di sebelah mana, Ibu? Iya, pada saat proses pelaksanaan pembelajaran Pak. Jadi sebentar Pak, saya ya pada saat pembelajaran, hal yang pertama yang dilakukan ini Pak. Jadi setelah ditentukan isu-isu yang akan dijadikan bahan debat, kemudian siswa itu dikelompokkan sesuai dengan perspektif yang telah ditentukan. Berarti guru sudah menentukan perspektifnya, Ibu ya? Iya, ini kan tahap pertama Pak. Tahap pertama kita laksanakan, kita menentukan dulu. Jadi guru dengan siswa menentukan. Ini gambarnya Pak. Iya, Bu. Ini pemanfaatan internet. Jadi setelah mereka berkumpul dalam satu kelompok sesuai dengan perspektif. Artinya mereka itu mencari referensi dari internet gitu, Bu. Iya, betul Pak. Nanti kendalanya nanti di pemanfaatan internetnya ada atau tidak gitu, Bu. Untuk kendala pemanfaatan internet, alhamdulillah karena kami di sekolah menggunakan WiFi, jadi koneksi internetnya juga bagus, Pak. Bisa kami implementasikan ke sekolah kami, mungkin ini sangat bermanfaat. Iya, jadi mungkin bisa dimanfaatkan Pak atau diterapkan di sekolah lain, dalam mata pelajaran lain juga bisa, karena setelah saya perhatikan siswa saya yang rata-rata pada keseharian mereka untuk menyampaikan gagasan sangat sulit, tetapi setelah memanfaatkan internet mereka mempunyai banyak bahan referensi yang akan dijadikan bahan debat. Alhamdulillah pada siklus ketiga sudah tercapai Pak. Demikian. Oke, terima kasih Pak Iskandar. Tampaknya pertanyaannya menyeluruh ini ya, langsung terjawab semua. Tadi saya juga berpikir bagaimana dengan kondisi internet seperti itu di sana gitu. Kita melihat Indonesia bagian yang timur seperti itu ya, dapat kita ketahui bersama bahwa kondisi internetnya tidak beberapa semua seberuntung di sekolah ibu ini ya, punya akses internet yang sangat baik. Dan ini jadi siswa-siswi kita itu di sana bisa tahu bahan-bahan apa yang ingin didiskusikan seperti itu Bu ya. Dia dapat dengan Ibu Mirnawati menentukan topik-topik apa yang didebatkan, didiskusikan seperti itu akan sangat menambah hal-hal yang baru, wawasan seperti itu. Karena mungkin debatnya topiknya mesti terbaru terus di Bu ya, mungkin diarahkannya. Oke, baik Bapak Iskandar, dan di sini ada beberapa pertanyaan lagi Ibu. Nah, oke, ini pertanyaannya, dalam berapa kali pertemuan KD ini dapat diselesaikan Ibu, dan berapa jam pelajaran sampai hasil nilai siswa diketahui ini berapa? Iya, jadi untuk dalam setiap siklus dilaksanakan 2 kali pertemuan. Jadi tahapan pembelajaran hanya sampai pada tahap mencari informasi argumen-argumen terkait dengan perspektif. Jadi ini pertemuan pertama, nomor 1 dan nomor 2. Kemudian pertemuan ketiga dan keempat ini adalah pertemuan kedua adalah ini adalah tahap debat. Kemudian yang keempat adalah tahap merangkum hasil diskusi. Jadi setelah siswa melakukan debat, ada beberapa siswa yang mencoba untuk memukakan hasil rangkuman berdasarkan perspektif atau secara keseluruhan. Demikian Pak. Oke, baik Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Mirnawati. Saya cek dulu di question answer. Ini sudah digunakan.
Nah, kemudian satu pertanyaan lagi nih Ibu dari Ibu Surati. Nah, apa kendala yang mendasar di siklus kedua sehingga belum mencapai ketuntasan target pembelajaran hingga harus ke siklus 3? Dan kemudian bagaimana model penilaian individu dalam kaitan debat ini? Halo, Ya, mohon pertanyaannya maaf dari Pak. Iya, coba iya, tolong diulang Pak. Iya, pertanyaannya dari Ibu Surati dari SMP 1 Limpung, apa kendala yang mendasar di siklus kedua sehingga belum mencapai ketuntasan target pembelajaran hingga harus ke siklus 3? Dan kemudian bagaimana model penilaian individu dalam kaitannya dalam debat ini? Ya, terima kasih. Jadi kendala-kendala yang ditemukan pada saat siklus kedua mengapa belum mencapai target ketuntasan yaitu 85%. Sebenarnya sama saja, hampir sama ya dengan kendala-kendala yang saya dapatkan di siklus yang pertama. Mungkin siswa itu belum terbiasa. Kemudian ada beberapa siswa yang selalu ingin mendominasi debat. Iya, kemudian konsistensi dalam mempertahankan argumen sesuai kelompok yang diwakili itu kadang tidak sesuai. Jadi kadang perspektif kelompok yang lain dia mengambil alih seperti itu. Jadi di sini ada yang dominan gitu Bu ya kendalanya. Iya. Iya, dan ya, ini mungkin bisa diarahkan oleh ibunya nanti ya. Kemudian yang kedua tadi Pak, untuk penilaian individu ini karena proses penelitian yang saya lakukan adalah meneliti tentang kemampuan berbicara, berarti pada saat berdebat disitulah saya melaksanakan penilaian. Jadi bagaimana siswa itu berdebat, ada beberapa kriteria yang saya nilai di situ. Jadi kalau ditanyakan kapan saya melakukan penilaian, ya pada saat mereka berdebat. Di situ saya menilai kemampuan mereka pada saat berbicara. Demikian Pak Dona. Jadi di situ Ibu sudah menyiapkan instrumennya Bu ya, apa saja yang harus dinilai selama proses debat tersebut berlangsung. Pertanyaan dari Ibu Surati mengakhiri sesi pertama di hari kelima ini dengan paparan dari Ibu Mirnawati mengenai pemanfaatan internet dalam menetapkan metode PCP sebagai upaya meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini Bapak Ibu juga mungkin dapat inspirasi bagaimana internet ini dapat dimanfaatkan secara lebih terarah, yaitu Bapak Ibu dapat menentukan topik seperti itu sehingga mereka ketika kegiatan menggunakan internet itu dapat terarah, dapat mengakses informasi yang baik seperti itu. Terima kasih Ibu Mirnawati atas paparannya. Iya, sama-sama Pak Dona. Iya, semoga Bapak Ibu yang lain dapat inspirasi dengan hasil pemaparan Ibu. Dapat kami sampaikan untuk sesi selanjutnya adalah presentasi dari Ibu Veronica, seperti itu. Namun sebelum kita menuju ke sesi selanjutnya, Ibu Veronica Asli Tandireng dari Universitas Negeri Makassar dengan judul penelitian upaya peningkatan kualitas hasil belajar mahasiswa dengan metode Flip Classroom melalui pemanfaatan platform e-learning Kelase pada mata kuliah komunikasi data. Namun sebelum kita lanjut ke Ibu Veronica, kita break terlebih dahulu 5 menit dan dapat kami sampaikan Bapak Ibu untuk dapat meningkatkan kualitas kami dalam melakukan webinar di waktu yang akan mendatang. Kami ada kuesioner yang Bapak Ibu peserta harus isi. Bisa diberikan host Mbak Indi ke saya bisa share screen. Sebentar. Bapak Ibu dapat mengakses link berikut untuk dapat mengisi kuesioner yang kami berikan untuk meningkatkan kualitas layanan kami dalam memberikan webinar di waktu yang mendatang.
Kita break dulu 5 menit Bapak Ibu, sampai berjumpa di 5 menit mendatang.